إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال berkata radhiyallahu anhu, ghibah sangatlah diharamkan. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala merumpamakan seorang penggunjing yang zalim seperti seorang pemakan daging bangkai muslim lainnya. Ya Allah. Jadi orang kalau sudah ngomongin orang, ini orang hobi makan bangkai ini. Hobi benar ngomongin orang, senang kata. Kalau nggak ngomongin orang satu hari itu kayaknya hati-hati benar. Yugridu mazarid minan nar. Rasulullah bilang, aku melihat ada orang dipotong lidahnya dari api neraka. Putus, dipotong lagi, putus. Ya Allah, selama-lamanya. Kenapa? Ini orang senangnya menggunjing dulu di dunia. Ada yang mengadu domba, menggunjing lidahnya jadi putus sama Allah. Bukan enak. Gak usahkan itu, gunting dunia saja kita tidak sanggup dengan lidah gunting dunia. Bagaimana di sana? Inilah hidup untuk menjaga nafsu kita, menjaga adat kebiasaan kita yang tidak baik kita buang. Udah saatnya sekarang. Kalau di umur kita di atas 40 ini tidak membuang yang tidak baik, kapan kita mau buang? Jadi mau ngomong apa hidup? Berzikir, nikmat, nyaman, pegang tasbih. Itulah gunanya pegang tasbih. Kalau mulut ini mau ngomong-ngomong yang dadah, lebih baik saya berzikir. Kata Imam Junaid kalau tidak salah, berapa sekali saya ngomongnya benar padahal niatnya baik, tapi saya menyesal kenapa saya ngomong. Tapi berapa banyak saya diam padahal pengen ngomongnya baik pada hari ini, tapi saya diam akhirnya tidak menyesal. Untunglah saya tidak ngomong, walaupun omongannya baik. Memang diam ini, ya Allah, zahab emas. Itulah, jangan terlalu banyak berkumpul sama manusia. Bukan kita bilang orang jangan ngumpul. Ya maksudnya berkumpul jam-jam sampai duduk. Akhirnya datang maksiat. Datangnya maksiat. Ngomongin orang ini dan itu. Na'udzubillah, ini bukan saatnya. Manusia yang sudah diberikan hidayah harus kita sadar benar hidup ini. Bukan saatnya, bukan untuk ngomong hidup ini. Hidup ini bukan untuk ngunjing orang, ngomongin orang lagi. Na'udzubillah, hidup ini untuk beribadah. Kita ibadah aja. Kalau waktu kosong beribadah, nanti datang waktunya kenyamanan kita. Oh ya Allah, dan minta Allah, ya Allah berikan aku kenyamanan ibadah ya. Akhirnya tidak mau kemana-mana, baru mau keluar sedikit kayak dipanggil kamar kita tuh, manggil kita. Mau balik ke kamar ibadah lagi. Luar kamar aja bisa
Males. Kalau nggak ada penting-penting benar, kadang-kadang jadi malas. Nyamanan sama Allah. Allah ini raja. Semesta alam ini puja Allah. Bagaimana tidak senang kita? Orang baru dipanggil oleh gubernur, wali kota aja bangga. Duduk dari sejam 2 jam lama sini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggalkanlah. Kalau daripada mengunjing bawa tasbih. Kenapa aku bawa tasbih? Supaya lidahku tidak ngomong yang tidak baik. Banyak niatnya bawa tasbih. Orang yang bawa tasbih saja, walaupun dia tidak berzikir, dihitung berzikir terus. Kalau orang bahari, megang tasbih terus, tidak boleh lepas. Kalau yang agak besar sedikit tasbihnya dikalungkan aja. Di kebenaran Habib kalau ini jadi ingat. Kenapa dulu bahari orang mengalungin? Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk keramat-keramatan ya. Bukan. Karena dapat pahala kita bawa tasbih ini. Dihitung kita berzikir terus. Walaupun sekarang tidak berzikir. Ya. Mau ngomong yang tidak baik, lebih baik ketika mau ngomong yang baik, melihat ada kalung tasbih, pegang tasbih. Allah. Sudah hidup ini nyaman aja, nanti ketemunya surga kita. Kalau jaga lidah terus. Tapi kalau lidah kita sampai sekarang tidak mau kita jaga, melihat ini mau ngomong, melihat ini mau ngomong. Hobi ngomong terus. Nggak tahu gak ada hitungannya kalau kita banyak ngomong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala merumpamakan seorang pengunjing yang zalim seperti seorang pemakan daging bangkai muslim lainnya. Orang jorok benar itu. Orang sudah hobi ngomong orang jorok ya. Hobi makan daging bangkai. Ketahuilah ya Allah, mudah-mudahan lidah kita dijaga oleh Allah. Ketahuilah bahwa perumpamaan ini sudah cukup. Ini Allah langsung, bukan sembarangan. Cukup kata Allah, ada bilang sebagai celaan dan larangan bagimu atas perbuatan ini. Ini langsung Allah mencela kita. Ini Allah yang mencela kita. Jadi ingat kita kalau kita sudah mau ngomongin orang, ya Allah mencela aku nanti. Inilah yang tertimpa dalam setiap umat. Tidak berkumpul kecuali ngunjing orang. Zaman sekarang lagi, zaman fitnah ini lagi, ya Allah. Nah kita bagaimana caranya selamat? Duduklah di majelis ta'lim. Jangan duduk di majelis-majelis yang tidak ada ilmunya supaya lepas. Habib tidak bisa menjaga diri Habib sendiri, tidak bisa. Kalian semuanya tidak bisa, minta Allah yang melindungi kita. Maka dari itu milikilah komunitas yang ada ilmunya. Jadi kita tidak lari kemana-mana kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya wali-wali Allah. Tak pernah mengisahkan orang buat apa dah? Takut kita, takut nanti tidak tahunya. Inilah yang menjadi kita tercela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Artinya setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Sudah tidak boleh, harus dijaga hartanya orang muslim, tidak boleh kita ambil. Darahnya tidak boleh kita sentuh, jangan sampai dia luka gara-gara kita. Hartanya begitu juga, kehormatannya jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan orang muslim. Nabi SAW bersabda, "Ar-riba 72 baban, adnaha mithlu an yankiha rajulu ummah, wa inna arba riba istitalatul rajul fi ardi akhihi muslim." Nah, lihat ini hadis ya Allah. Artinya dosanya riba adalah 72 pintu yang paling ringan. Dosanya riba ini ada 72 pintu. Paling ringan daripada itu adalah seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Itu dosa riba. Orang yang minjem duit tak bunga, duit tak dibungakan. Dan sesungguhnya tingkatan yang paling berat ini yang mau dituju sama Habib Abdul Haddad. Tingkatan yang paling berat adalah
seseorang menggunjing kehormatan saudara muslimnya. Jadi dosa paling berat di riba itu seperti orang menggunjing saudara muslim. Namanya menggunjing saudara muslim ini lebih besar dosanya daripada makan riba. Orang sibuk sama riba. Tidak tahunya kita ngomongin orang ini. Kalau setiap hari jadi amalan kita menggunjing orang, na'udzubillah. Fulan apa? Fulan setiap hari kalau pian duduk sama pian duduk sama dia. BBC London ini semua tahu bisa. Jarum sama Linda jatuh aja dia tahu. Sayang benar hidup habis begitu sayang. Ini hidup pendek benar. Cepat-cepat kita. Saya ingat guru-guru kami dulu duduk. Wahai murid-muridku, kalau ada baju kotor di badan kalian, kami tidak mau. Kami pengen baju kalian bersih semuanya. Pengen kalian tuh ganteng, bersih, tidak ada kotoran. Kalau ada kotoran langsung cepet-cepet si guru ini pengen dibersihkan ya. Supaya apa? Ada rencana besar yang kita lagi buat sekarang ini. Mau sadar atau tidak sadar punya rencana apa? Rencana kita supaya pindah ke surga semua. Itu aja rencana kita. Supaya masuk surga semua. Apa sekarang yang mau kita pikirkan di dunia begini? Di dunia begini apa yang mau punya harta banyak, mau punya kedudukan seperti apa gitu. Tidak ada yang berharga di hadapan Allah. Surga yang Allah siapkan ini, tidak ada lagi sudah. Sudah Allah siapkan segala-galanya, tidak usah mikir kita bagaimana jendelanya, bagaimana rumahnya. Berkehendak sedikit kun fayakun langsung jadi. Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Untuk kalian segala yang kalian inginkan Allah berikan. Apa-apa. Ada lagi mau ini sudah. Nah, kita pengen semua pindah di sana. Tapi harus bersihkan ini. Pakaian kita harus bersihkan. Lidah kita bersihkan sedikit kita bareng-bareng dekat sama Allah, mendekatin diri terus. Bahagia kita, bahagia. Selama-lamanya bahagia. Kita ini lagi mau ngambil bukan rumah yang 20 tahun. Kita mau beli rumah 20 tahun bukan. Ada orang sekarang kredit 15 tahun rumah. Tahan kerja, keluar keringat. Tiap hari keluar keringat untuk bayar kreditan rumah. Kita setiap subuh datang ke sini untuk beli surga insyaAllah. Bersama Rasulullah insyaAllah. Bersama Rasulullah insyaAllah. Bersama Rasulullah insyaAllah. Ya Allah, jangan harapkan kami, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, jangan harapkan kami bersama Rasulullah, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami di dunia dan di akhirat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad dan denganmu, ya Allah. Sambungkan terus, ya Allah, ila yaumul qiyamah, ila yaumul liqa'ika wa anta radin anna, sampai kami bertemu denganmu dalam keadaan ridha dan diridhai olehmu, ya Allah. Hancurkanlah, buanglah segala kekotoran yang ada di pikiran kami, di jiwa kami, jiwa anak istri kami, orang tua kami, saudara kami juga, ya Allah. Ubah keadaan kami menjadi keadaan yang baik. Angkat derajat kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan pemberian yang Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kekuatan untuk kami bisa hidup di dunia ini, ya Allah, dengan bahagia dan selamat dan memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah untuk perjuangan ini, ya Allah. Berikanlah kami rezeki zahir dan batin untuk perjuangan ini, ya Allah. Kuatkanlah kami, ya Arhamar Rahimin. Angkatlah derajat kami, ya Allah, dengan min ghairi ta'ab, tanpa kami bersusah payah, ya Allah, dengan kekuatan rahmat anugerah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh.